Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali untuk belajar ya di Nasihat Santri ini. Kita membahas kitab Ayyuhal Walad ya, yang ditulis oleh beliau Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga dengan kita terus hadir di majelis ilmu ini, Allah semakin hadirkan kemudahan kita dalam thalabul ilmi. Allah hadirkan keberkahan kita dalam belajar di pesantren ini, dimudahkan dalam hafalan-hafalan Al-Quran kita, dimudahkan dalam memahaminya, mentadaburinya, dan juga dikuatkan dalam menjaga hafalan kita, murajaah kita. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kemarin kita bahas bahwa kalimat hamdalah itu adalah kalimat luar biasa yang disebutkan pula oleh para penduduk surga saat pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Itu lafaz yang terucap adalah kalimat alhamdulillah, masyaallah. Dan sebaik-baik, kalau yang namanya sebaik-baik zikir itu apa? Afdalnya zikir itu apa? La ilaha illallah. Tapi afdalnya doa itu adalah alhamdulillah, masyaallah. Maka kita baca dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin, insyaallah. Dengan hamdalah ini menjadikan diri kita semakin terus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala qada qadar yang Allah hadirkan, kita terus senantiasa qanaah, senantiasa ridho dengan segala apa saja yang Allah hadirkan kepada kita. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik, sang uswatun hasanah, sang pemimpin dari para anbiya, para nabi, insyaallah. Semoga dengan kita terus ittiba kepada beliau, salah satunya adalah kita senantiasa istiqomah di majelis-majelis ilmu seperti ini menjadikan wasilah kita nanti untuk semakin dihadirkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin, insyaallah. Sebelum kita mulai kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu doa sebelum belajar. Kita bersama-sama kita awali dengan sholawat 3 kali terlebih dahulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah, insyaallah. Kita hari ini akan masuk lanjutan. Kalau kemarin sudah di muqaddimah latar belakang penyusunan kitab itu ternyata dari apa kemarin? Dari hadirnya kegundahan hati dari seorang wahidan minat apa? Tolabati, seseorang dari pelajar yang gundah hatinya ketika selesai berkhidmat di pesantren, selesai bermulazamah kepada gurunya Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau ingin sekali dari bertahun-tahun itu mengabdi, belajar, ingin mendapatkan satu intisari dari bertahun-tahun beliau itu belajar di pesantren, sehingga itu menjadikan kegembiraan saat nanti di alam kubur, menjadikan bekal nanti saat di akhirat, dan menjadikan salah satu
amalan-amalan rahasia yang benar-benar dijalankan oleh sang wahid, sang pelajar tadi, insyaallah. Maka kitab sederhana ini, kitab Ayyuhal Walad ini adalah salah satu ringkasan intisari dari berbagai kitab dan juga berbagai pelajaran yang ditempuh bertahun-tahun. Maka meskipun kitab ini mungkin tidak tebal, tapi kitab ini penuh dengan makna yang apabila kita sungguh-sungguh mempelajarinya, mentadaburinya, memahaminya, insya Allah kita pun akan dapatkan keberkahan, insya Allah. Dan di setiap kitab, para musannif, para mu'alif itu selalu mengawali kitab itu dengan lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah. Kalau kemarin kita sedikit menyinggung, kenapa kok Bismillah itu ya, Masya Allah. Karena sejatinya tanpa kita sadari, ketika kita mengucapkan kalimat Bismillah, itu sejatinya setiap memulai sesuatu, itu ada 3 hal yang terkandung di dalam lafaz ini. Dengan kita membaca Bismillah itu sejatinya kita berniat, ya Allah, kumulai perbuatanku ini dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, dengan lafaz yang kuucap ini, Bismillah ini sejatinya, ya, aku menyebut asmamu ya Allah. Dan yang ketiga, dengan menyebut asma ya Allah ini, Bismillah ini sejatinya kita pula memohon keberkahan kepada Allah. Makanya para salafus saleh itu menuliskan lafaz Bismillah di setiap awal kitab. Salah satunya itu adalah karena meneladani dari kitabullah, dari Al-Quran. Al-Quran itu pertama kali dimulai dengan lafaz apa? Bismillah. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Jadi semua perbuatan yang terlintas di pikiran kita yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya itu terputus. Jadi sekarang mulai saat ini dan seterusnya, dikit-dikit kalau mau melakukan aktivitas apapun disertai dengan lafaz apa? Bismillah. Ini ada satu ya, Masya Allah, cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita, suatu ketika ya, ada 2 syaitan, penggoda orang mukmin dan penggoda orang kafir. 2 syaitan ini saling bertemu. Ya, kemudian syaitan penggoda orang kafir itu tampaknya apa? Seger badannya, gemuk badannya, ya rapi, dan memakai baju yang sangat bagus. Tapi di sisi lain, syaitan yang menggoda orang mukmin ini ternyata apa? Tampaknya badannya itu kurus, kering, ya, kumal, bahkan tidak pakai baju. Maka syaitan yang kafir tadi, yang mendekati menggoda orang-orang kafir ini bertanya, ya Masya Allah, bertanya kepada syaitan yang menggoda orang mukmin, kenapa kamu kok begitu kurus, gitu ya. Kemudian syaitan yang menggoda orang-orang mukmin ini kemudian menjawab, aku bertugas itu menggoda seorang mukmin yang ketika dia hendak makan, dia mengucap lafaz apa? Bismillah, sehingga aku kelaparan, aku tidak bisa ikut makan dengannya. Dan ketika aku kehausan, orang mukmin ini ketika mau minum mengucap lafaz apa? Bismillah, sehingga aku semakin haus, tidak bisa ikut minum dengan orang tersebut. Kemudian ketika orang ini ya mau pakai baju, dia masih mengucap lagi lafaz apa? Bismillah, sehingga aku pun gak ikut menyertai pakai baju, sehingga aku pun tak mengenakan apa-apa. Masya Allah ya, inilah salah satu keutamaannya kita mengucap lafaz basmalah ya, Masya Allah. Jadi kalau syaitannya penggoda orang kafir, lebih enak ya, aku bertugas menggoda seorang yang sama sekali tidak pernah menyebut nama Allah, sehingga ketika dia makan, aku pun ikut makan, ketika ia minum, aku pun ikut minum, ketika ia memakai pakaian, aku pun ya, ikut mengenakan apa yang ia pakai. Maka jangan sampai biarkan syaitan yang menggoda kita itu ya semakin apa? Semakin gemuk, semakin kuat. Ya akhirnya apa? Itu menjadikan diri kita tidak kuat menghadapi godaan-godaannya. Syaitannya semakin berkuasa. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan diawali dulu dengan apa? Basmalah ya. Insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
dari fakataba, ya, fakataba asy-syaikhu hadhihi risalata ilaihi fi jawabih, ya, masya Allah. Fakataba maka menulis, fakataba maka menulis sapa asy-syaikhu oleh syekh atau guru, yang maksudnya ini adalah Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi sapa asy-syaikhu oleh syekh hadhihi risalata, pada catatan kecil ini, ya. Hadhihi risalata, pada catatan kecil ini, ilaihi, pada Wahid. Wahid itu coba dicek lagi di paragraf pertama, i'lam anna wahidan minat tolabati, ilaihi pada Wahid, maksudnya wahidan ini seorang minat tolabati, seorang pelajar atau seorang santri, ya, masya Allah. Fi jawabihi, dalam menjawab persoalan-persoalannya. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang latar belakang penyusunan kitab Ayyuhal Walad ini, lalu Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menulislah kitab ini untuk apa? Untuk menjawab persoalannya. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. I'lam, ya, ayyuhal waladu wal muhibbu al azizu atawalallahu. I'lam, ketahuilah olehmu. I'lam, ketahuilah olehmu, ayyuhal waladu, wahai anak. Ayyuhal waladu, wahai anak, wal muhibbu, dan orang yang tercinta, al azizu, yang mulia, atawalallahu, semoga Allah memanjangkan baqa'aka, pada usiamu, baqa'aka, pada usiamu atau pada umurmu, ya sama, bita'atihi, dengan mentaati Allah, wasalaka, dan semoga Allah memasukkan, ya, dan semoga Allah memasukkan bika, pada kamu, sabila ahibbaihi, pada jalan kekasih-kekasih Allah, sabila ahibbaihi, pada jalan kekasih-kekasih Allah. Anna mansyuran nasihati, pada sesungguhnya tersebarnya nasihat, ya, pada sesungguhnya tersebarnya nasihat itu yuktabu, ditulis, itu yuktabu, ditulis, mim ma'dinir risalati, dari sumber kerasulan Nabi. Jadi nasihat yang pertama dari Imam Ghazali kepada santri yang sangat disayang ini, beliau mengucap, ketahuilah wahai anakku, ya, ketahuilah wahai anakku, anak yang tercinta, masya Allah, ini yang sangat disayang oleh, ya, Imam Ghazali. Ketahuilah anakku yang tercinta, ya, masya Allah, al-azizu, yang mulia, atallallahu, semoga Allah memanjangkan baqa'aka, pada usiamu. Jadi sebelum menjawab, seorang guru ini, yang masya Allah, memberikan tauladan yang luar biasa. Apa? Ya, ini memberikan doa terlebih dahulu, dan juga menyeru dengan seruan yang sangat lembut sekali kepada santrinya, kepada santri kesayangannya. Ketahuilah wahai anakku yang tercinta, yang mulia, semoga Allah selalu memanjangkan umurmu dalam taat kepada Allah, dan semoga Allah, ya, menunjukkan kepadamu jalan kekasih-kekasihnya. Nah, ini baru nasihat yang pertama. Anna mansuran nasihati yuktabu mim ma'dinir risalah. Nasihat, ya, jadi sesungguhnya nasihat yang tersebar itu telah tertulis dalam intisarinya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya seorang guru ini, beliau juga tawadu. Setelah memuji santrinya, beliau tidak langsung menyebutkan begini loh nasihat, enggak. Tapi beliau dengan adabnya, dengan akhlaknya, beliau kemudian, ya, masya Allah, mengucapkan, sesungguhnya nasihat itu bukan dariku, tapi nasihat itu sudah apa? Ada, tersebar nasihat itu, intisarinya adalah langsung dari siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingkana, jika ada nasihat, ingkana, jika ada nasihat,
qad balaghaka, ya, sungguh telah sampai kepadamu, minhu, dari Nabi, apa, nasihatun, nasihat, fa ayyu hajatin, lalu hajat yang mana, laka, bagimu, fi nasihati, dalam nasihatku. Maksudnya begini ya, dari in kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Jadi apabila nasihat Nabi telah sampai kepadamu, ya, maka nasihatku mana lagi yang kamu butuhkan. Masya Allah. Ini tawaduknya seorang guru yang sangat luar biasa. Ketika murid, santri minta nasihat, kemudian guru tadi apa dulu? Memuji dulu santrinya, ya kan? Wahai anakku, ya, santriku, anakku yang tercinta, anakku yang aziz, yang mulia, semoga Allah memanjangkan umurmu, semoga Allah, ya, menjadikan kau tuh dalam ketaatan, semoga engkau dimasukkan oleh Allah dalam barisan kekasih-kekasihnya. Kemudian apa? Nasihat itu sudah banyak, nasihat itu sudah tersebar, ya, di mana-mana, yang tertulis, dan intisarinya tadi ternyata dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila nasihat Nabi itu telah sampai kepada kalian, maka nasihat mana lagi dariku yang kamu butuhkan? Artinya kalau sampai ada nasihat dari Nabi itu sudah sampai kepada kalian, para hadis sudah masuk, ya, hadis-hadis sudah masuk kepada kalian, maka gugur nasihat-nasihat dari para guru. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali, wa illam yablughka faqul limadza hasalta fi hadhihi sinina madiyati. Wa illam, ya, wa illam yablughka, dan jika tidak sampai kepadamu, ya, dan jika tidak sampai kepadamu, maksudnya ini yang tidak sampai apa? Nasihat, ya. Dan jika tidak sampai kepadamu, faqul, maka katakanlah, fakul, maka katakanlah, li, padaku. Jadi jika tidak sampai sebuah nasihat dari Nabi itu, ya, Masya Allah, dari Rasulullah SAW itu kepadamu, maka katakanlah kepadaku. Jadi sampaikanlah kepada seorang guru. Madza hasalta fi hadhihi sinina al-madiyati, ya, madza, apa, hasalta, yang telah kamu peroleh, madza, apa, hasalta, yang telah kamu peroleh, fi hadhihi sinina, di tahun-tahun ini, al-madiyati, yang telah lalu, ya. Jadi jika belum sampai kepadamu sebuah nasihat dari Rasulullah SAW, katakanlah kepadaku apa yang telah kamu peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya apa? Di tahun-tahun ketika masih belajar bersama Imam Ghazali. Katakanlah apa yang sudah kamu dapatkan di sini. Nah, jadi ini caranya guru, tidak langsung menjelaskan to the point, tapi dipancing dulu seberapa kedalaman ilmu yang didapat ketika belajar kepada guru selama di pesantren. Jika ada kelebihannya sudah alhamdulillah, jika masih banyak kekurangannya, maka guru bersedia untuk menambahi kembali dari apa-apa yang sudah difahami selama di pesantren. Jadi inti dalam nasihat yang pertama ini adalah apa? Sumber dari segala sumber nasihat itu adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sampai ada hadis, ya, Masya Allah, sudah masuk kepada kita mengenai persoalan hidup kita, maka pegang kuat-kuat, karena itulah sejatinya nasihat yang inti, yang masuk, yang bisa kita amalkan. Masya Allah. Adik-adikku, santri-santri yang dimuliakan, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada satu hadis yang saya tambahkan di majelis ilmu ini. Kalau nanti yang ayyuhal walad min jumlati mana sahabihi Rasulullah, ya, ini nanti sudah nasihat yang kedua, itu nanti di pertemuan yang akan datang. Tapi di sini kita tambahkan, ya, ada satu nasihat yang tentunya kalau bersumber dari Rasulullah, ini menjadi apa tadi? Intisari dari sebuah nasihat. Karena sumber nasihat itu tadi dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tambahkan sebuah hadis, ya. Ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga masuk dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 10. Hadis riwayat Bukhari nomor 10. Nanti teman-teman juga bisa buka kitab Arba'in Nawawinya, ya. Tapi paling enggak di sini kita bedah perlahan-lahan dari hadis ini.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? Innallaha ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, ia tidak mau menerima kecuali yang baik. Jadi Allah itu maha baik. Allah itu hanya menerima atas apa? Semua amal kita, kegiatan kita, perbuatan kita yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, ya Masya Allah, seperti yang telah ia perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, dan di sini Allah juga berfirman. Kalau ini di hadis riwayat Bukhari nomor 13 ini, yang pertama ini firman Allah, Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Ini nasihat pertama kepada para rasul. Yang pertama apa ini? Makanlah dari sesuatu yang sangat sederhana. Dari makan saja ini sangat penting bagi para rasul. Agar apa? Setiap lisan, setiap perbuatan ya para rasul ini mudah tersampaikan, mudah didengar oleh para umat-umatnya. Sebelum mengerjakan amal soleh, apa harus diperhatikan tadi? Makannya terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Lagi-lagi Allah memberikan pesan khusus spesial. Apa tadi tentang apa? Makan. Kemudian Rasul melanjutkan hadisnya. Tsumma dzakarar rajula. Kemudian beliau menceritakan kisah tentang ar-rajula, seorang laki-laki. Yutilus safara asy'atha aghbara, yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya sampai kusut dan berdebu. Yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian seorang laki-laki yang safar tadi apa? Menengadahkan kedua tangannya. Jadi tadi apa? Seorang musafir, seorang laki-laki perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, tangannya kemudian apa? Tengadah ke atas. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian ya sang musafir ini, seorang laki-laki ini berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kemudian wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil haram. Insyaallah. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Insyaallah. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Artinya apa? Sahabat-sahabat, ya, adik-adikku, santri-santri yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah itu ud'uni astajib lakum. Allah minta khusus spesial kepada kita. Berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan doamu, aku perkenankan doamu. Tapi bagaimana mungkin Allah akan mengijabah kalau sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, sesuatu yang tidak halal. Maka tadi disebutkan oleh Rasulullah, bagaimana mungkin meskipun seorang musafir itu waktu yang sangat mustajab dia untuk berdoa. Musafir itu doanya sangat mustajab. Tapi ini tadi sampai kusut, sampai berdebu, tangannya sudah menengadah, tapi kenapa kok tidak diijabah? Karena ada sesuatu yang tidak halal ya dalam tubuhnya. Masya Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kembali Syekh ya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini yang menceritakan, pernah ada seorang mujahid fisabilillah. Seorang apa tadi? Mujahid fisabilillah. Jadi ini seorang yang berjihad di jalan Allah dalam peperangan, insyaallah. Pada suatu hari, ya, si fulan ini, seorang mujahid ini, dalam pertempuran
itu Masya Allah, luar biasa. Ketika melihat ada lawannya, seorang kafir, dia semangat untuk apa? Menerjang, ingin menebasnya. Saking semangatnya, ya, dia langsung menarik pelana kudanya agar kencang untuk menuju ke sana. Tapi tiba-tiba, baru beberapa langkah, kudanya tiba-tiba lemas, tidak punya tenaga lagi. Kemudian mundur sesaat, kemudian maju lagi, semangat lagi, baru lari beberapa langkah, kemudian kudanya tiba-tiba nggak punya daya lagi. Kemudian mundur lagi, sampai yang ketiga, lawannya itu sudah mulai mendekat, pengennya ingin melawan. Tiba-tiba kudanya langsung berontak, lari balik arah. Selesai perperangan, ya, kudanya diikat, kemudian sang mujahid fisabilillah ini duduk, ya, bersandar di pohon tersebut, kemudian tertidur. Saat tertidur yang terjadi apa? Beliau mimpi. Dalam mimpinya kudanya tadi berbicara. Ya, dalam mimpi tadi kudanya berbicara. Demi Allah, 3 kali engkau berusaha untuk membunuh tentara kafir yang perkasa itu, pastilah kau tidak akan pernah bisa membunuhnya. Sebab kemarin engkau membelikan makananku dengan dirham yang cacat. Jadi di zaman Rasulullah itu yang mata uang itu 2. Dinar terbuat dari emas, kepingan terbuat dari emas, dirham itu kepingan terbuat dari perak. Ketika membeli rumput kepada si kuda tadi, itu ternyata menggunakan dirham atau perak yang cacat. Maksudnya apa? Jadi satuan mata uang dulu itu yang sesuai dengan berat timbangan dari kepingan uang itu. Kalau dirhamnya itu cacat, artinya apa? Turun dari nilai beratnya, kan tidak sampai ditimbang, cuma ditukar. Tapi kalau cacat berarti ada sesuatu yang tidak halal dalam makanan yang dimakan oleh si kuda tersebut. Kemudian sang mujahid fisabilillah ini, aku bangun dengan perasaan sangat takut dan segera menemui penjual makanan itu, lalu ku ganti ia dengan dirham yang sempurna. Untuk apa? Mencari ridhonya. Masya Allah. Jadi luar biasa, ya, Masya Allah. Bayangkan ya, jika kuda saja ternyata nggak mudah diajak untuk taat, untuk diajak untuk jihad fisabilillah, karena apa tadi? Karena ada sesuatu yang nggak halal masuk ke dalam tubuhnya. Lalu bagaimana dengan anggota tubuh kita? Jika selama ini tubuh kita terasa nggak ringan untuk diajak taat, diajak ibadah kok males-malesan, kok nggak ringan, tapi diajak maksiat kok mudah banget. Artinya apa? Itulah tanda ada sesuatu dalam diri kita kemasukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Jadi cek dalam diri. Kok diajak mujahadah, bangun sepertiga malam kok nggak ringan, artinya ada sesuatu nih yang masuk dalam tubuh kita. Termasuk juga apa? Kok hafalan nggak mudah-mudah, kok murajaah nggak inget-inget, mau diulang-ulang kok nggak mudah. Artinya telah bercampurnya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Masya Allah. Para santri, ada yang pernah dengar kisah tentang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Waqqas enggak kira-kira? Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah dengar enggak kira-kira? Siapa yang pernah dengar? Siapakah beliau? Sa'ad bin Abi Waqqas? Enggak ada yang pernah dengar? Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang terkenal sebagai sniper, ya, profesional. Kalau zaman Rasul itu bagian apa? Pemanah yang tidak tepat sasaran. Bahkan beliau pernah ditunjuk menjadi panglima perang 3.000 kaum muslimin melawan 100.000 kaum kafir, menang. Masya Allah. Namanya siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini pernah ditanya oleh Rasul, ya, ditanya oleh Rasul, apa harapanmu nanti ke depan? Justru Sa'ad bin Abi Waqqas malah justru minta kepada Rasul, ya Rasul, doakanlah agar lisanku ini mustajab. Jadi gak minta apa-apa, diminta berharap apa, ya, nanti akan dikabulkan. Tapi justru apa memintanya? Doakan aku ya Rasul, doakan agar lisanku itu mustajab. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat terkenal di kalangan para sahabat, bahkan sampai Rasul sudah wafat sekalipun, Sa'ad bin Abi Waqqas ini lisannya itu sangat mustajab. Saat itu kondisi padang pasir, terik, kering luar biasa. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas bilang hujan, langsung turun hujan. Saking mustajabnya Sa'ad bin Abi Waqqas lisannya. Ada orang enggak, ya Masya Allah, enggak sembuh-sembuh. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang sembuh, langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi betapa luar biasanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai para sahabat itu kalau sampai nanti berselisih paham dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berani. Kenapa? Karena lisannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat mustajab. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, bertanyalah para sahabat, "Ya Sa'ad, sesungguhnya apa rahasianya? Kok setiap lisanmu itu sangat mustajab? Dikit-dikit kok langsung Allah ijabah." Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab. Apa jawabannya? Perhatikanlah apa yang kamu makan. Itu rahasia. Rahasianya apa? Perhatikanlah apa yang kamu makan. Maka hati-hati sekali. Kalau ada, ya, mungkin kita melihatnya ini hanya snack punya temennya, mungkin ini hanya ada sekedar lauk punya temennya. Kok sampai kita itu ngambil makan kok kita nggak izin kepada pemiliknya, maka apa yang terjadi? Ya ini yang menjadikan diri kita itu tidak ringan. Bukan hanya di dunia, tapi hisabnya itu panjang sekali, Masya Allah. Maka kalaulah kita ingin senantiasa doa-doa kita itu diijabah oleh Allah, mulailah dari apa? Perhatikan apa yang kita makan. Jadi maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Jangankan yang haram, yang syubhat saja beliau tidak mau mendekatinya. Jadi tidak makan kecuali yang halal-halal saja. Dan ini tadi hadis riwayat Bukhari nomor 13, ini pesan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Maka nasihat kita hari ini ya adalah apa? Intisari, sumber segala nasihat itu bersumber dari Rasulullah SAW. Dan di pertemuan kita kali ini kita belajar untuk apa? Lebih lagi perhatikan apa-apa yang kita makan. Kalau kita nanti ingin sukses di kemudian hari, ingin sukses meraih cita-citanya, menggapai impiannya, dan juga sukses di akhiratnya nanti. Ya, maka saya doakan, yuk hari ini dan seterusnya kita perbaiki diri kita. Mungkin ada ya sebagian yang masih yang melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, yuk coba kita perbaiki lagi. Kalau bisa kita temui yang punya, minta ridhonya. Jangan sampai sudah masuk ke dalam tubuh, yang melekat ke dalam diri, menjadi daging dalam tubuh ini, melekat bagian-bagian yang tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah, yang menjadikan nanti justru perisai saat nanti kita di hari penghisapan. Ya, Allah alam bisawab. Saya doakan semoga kita semuanya semakin taat, semakin dekat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup nasihat santri kita hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa ya dengan membaca wal asri 3 kali dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.